Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang konseling kelompok. Kelompok kami beranggotakan Via Yuliana dan Nurul Masruroh. Nah, pembahasan pada materi kita kali ini yang pertama tentang pemahaman mengenai konseling kelompok. Yang kedua, tujuan konseling kelompok. Yang ketiga, tahapan konseling kelompok. Dan yang keempat, komponen layanan bimbingan konseling. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemahaman mengenai konseling kelompok. Gatza menyatakan bahwa konseling kelompok adalah suatu proses antara pribadi yang dinamis, terpusat pada pemikiran dan perilaku yang sadar dan melibatkan fungsi-fungsi seperti saling mempercayai, berorientasi pada kenyataan, saling pengertian, saling mendukung, dan saling menerima. Konseling kelompok dapat diselenggarakan di mana saja, bisa di sekolah atau di luar sekolah, di dalam ruangan maupun di luar ruangan, di rumah konselor atau di rumah salah seorang peserta atau klien. Nah, dimanapun layanan konseling itu dilaksanakan harus terjamin bahwa dinamika kelompok dapat berkembang dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan layanan. Nah, tujuan konseling kelompok menurut Barriyah dalam Namora adalah yang pertama, menciptakan dinamika sosial berkembang intensif. Yang kedua, klien dapat mengatasi masalahnya lebih cepat dan tidak menimbulkan gangguan emosi. Yang ketiga, berperan mendorong munculnya motivasi kepada klien untuk merubah perilakunya dengan memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Yang keempat, membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Dan yang kelima, mengembangkan keterampilan komunikasi dan interaksi sosial yang baik dan sehat. Dapat dipahami bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dalam layanan bimbingan konseling selalu berpijak pada tujuan yang jelas. Melalui adanya tujuan tersebut, tergambar jelas kemana arah kegiatan yang akan diarahkan konselor dalam kegiatan konseling kelompok ini. Berlangsung secara sistematis, sehingga hasil yang diperoleh lebih efektif dan efisien bagi peserta kegiatan atau biasanya yang disebut dengan klien. Jadi, dengan adanya tujuan konseling kelompok ini, dapat disimpulkan bahwa tujuan konseling kelompok adalah mendorong munculnya motivasi individu, berkembangnya perasaan, pikiran, wawasan, dan sikap terarah kepada tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya dalam bersosialisasi atau komunikasi yang berimbas pada pemecahan masalah individu, peserta kelompok yang mengalami kesulitan dalam perkembangannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok ini. Ya teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan konseling kelompok. Jadi tahapan konseling kelompok itu adalah suatu hal yang harus ditempuh oleh kelompok tersebut dalam tahap-tahap atau cara-cara agar konseling kelompok itu berjalan dengan semestinya. Dalam tahapan konseling ini ada 6 tahap. Yang pertama yaitu tahap prakonseling. Tahap prakonseling itu dianggap sebagai tahap awal dalam pembentukan kelompok. Jadi apa sih yang dibahas dalam tahapan prakonseling itu? Di sana itu membahas anggota yang telah diseleksi akan dimasukkan ke dalam keanggotaan sesuai dengan pertimbangan homogenitas atau heterogenitasnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap permulaan. Nah, tahap ini ditandai dengan dibentuknya struktur kelompok telah mengeksplorasi harapan yang ada pada benak anggota, sehingga anggota itu sudah mempelajari mengenai fungsi kelompok sekaligus mulai menegaskan tujuan dari kelompok tersebut. Jadi, dalam tahapan permulaan ini, setiap anggota kelompok sudah mengenalkan dirinya dan menegaskan tujuan dan harapannya dalam mengikuti konseling kelompok tersebut. Nah, selain itu,
Konselor itu juga membantu menegaskan tujuan dalam tahap ini. Yang ketiga yaitu tahap transisi. Jadi tahap transisi ini juga dikenal dengan tahap peralihan. Di tahap transisi ini, masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok dirumuskan dan diketahui apa sebab-sebabnya. Sehingga tugas pemimpin dalam kelompok ini adalah mempersiapkan anggota kelompok untuk dapat merasa memiliki kelompok. Artinya, dalam tahap transisi ini, setiap anggota kelompok sudah memahami masalah-masalah dari anggota kelompok lainnya. Sehingga pada tahap ini juga anggota kelompok akan diarahkan memasuki tahap inti atau tahap kegiatan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, tahap kerja. Tahap kerja itu anggota kelompok merasa berada di dalam kelompok, terpuaskan dengan mendengar anggota kelompok yang lain. Yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dalam bimbingan konseling itu antar anggota itu harus bisa memahami apa masalah yang dihadapi oleh anggota yang lain serta sebab-sebabnya. Kemudian di tahap kerja ini anggota kelompok itu sudah menyusun rencana-rencana tindakan yang disebut pula dengan produktivitas. Jadi anggota kelompok sudah merasa berada di dalam kelompok tersebut karena mereka sudah terpuaskan dengan kegiatan kelompok dengan mendengar anggota kelompok yang lain. Yang kelima yaitu tahap akhir setiap anggota. Yang kelima yaitu tahap akhir. Jadi tahap akhir itu merupakan tahap penutupan. Di sini setiap anggota kelompok memberi umpan balik terhadap yang dilakukan oleh anggota lain. Artinya anggota kelompok di sini sudah mencoba melakukan perubahan-perubahan tingkah laku dalam kelompok. Sehingga adanya umpan balik itu sangat berguna untuk perbaikan dan dapat diterapkan dalam kehidupan anggota kelompok jika dipandang telah memadai. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu yang keenam, pasca konseling. Jadi pasca konseling itu merupakan proses yang paling akhir dari tahap ini. Di sini yang berperan banyak itu adalah konselor, karena konselor itu yang mengevaluasi berjalannya konseling tersebut. Karena apa? Karena evaluasi itu dibutuhkan untuk mengetahui perilaku anggota kelompok setelah proses konseling berakhir. Evaluasi itu sangat diperlukan apabila terdapat hambatan terjadi dalam proses pelaksanaan kegiatan. Sehingga berdasarkan pemaparan tahapan konseling di atas dapat disimpulkan bahwa tahap dalam konseling kelompok yaitu ada pembentukan kelompok, tahap transisi, tahap inti, tahap pengakhiran, dan evaluasi. Tahap ini dilaksanakan secara bertahap dan disiplin, yaitu dari tahap pertama sampai tahap terakhir, agar konseling kelompok dapat terlaksana. Selanjutnya yaitu komponen kelompok. Jadi dalam konseling kelompok ini terdapat dua komponen, yaitu pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Selanjutnya yaitu pemimpin kelompok. Jadi pemimpin kelompok itu adalah konselor yang berwenang menyelenggarakan praktik konseling profesional. Dan konselor itu sudah terlatih. Jadi yang dimaksud dengan pemimpin kelompok ini yaitu konselor itu gitu ya. Kemudian di sini ada karakteristik pemimpin kelompok. Jadi karakteristik pemimpin kelompok itu adalah karakter-karakter apa saja sih yang harus ada di dalam diri si pemimpin kelompok atau konselor itu. Yang pertama, ia mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terjadi dinamika kelompok. Artinya, konselor ini atau pemimpin kelompok itu bisa mengarahkan anggotanya sehingga terjadi keterpaduan di dalam kelompok tersebut. Kemudian yang kedua, berwawasan tajam dan luas. Yang ketiga, memiliki kemampuan hubungan antar personal. Jadi komunikasi antar personal baik pemimpin kelompok dengan anggotanya itu harus baik. Kemudian selanjutnya yaitu peran pemimpin kelompok. Jadi apa saja sih tugas-tugas dari pemimpin kelompok ini? Yang pertama, ia membentuk kelompok dari sekumpulan calon peserta yang terdiri dari 8-10 orang. Kemudian penstrukturan, yaitu membahas bersama anggota kelompok berkaitan dengan apa, mengapa, bagaimana konseling kelompok ini dilaksanakan.
Selanjutnya yaitu pentahapan kegiatan konseling kelompok yang sudah dijelaskan sebelumnya di slide sebelumnya ya teman-teman. Kemudian yang keempat, penilaian segera hasil dari kegiatan konseling kelompok. Jadi pemimpin kelompok ini memiliki hak untuk menilai hasil dari kegiatan konseling tersebut. Dan yang terakhir yaitu tindak lanjut kegiatan layanan. Yaitu artinya setelah semua dilakukan, apa yang harus dilakukan selanjutnya oleh kelompok tersebut ada di tangan pemimpin kelompok itu. Dan yang terakhir yaitu anggota kelompok. Jadi yang pertama besarnya anggota kelompok. Kelompok yang terlalu kecil, misalnya ada 2-3 orang, itu akan mengurangi efektivitas konseling kelompok. Dan sebaliknya, kelompok yang lebih dari 10 orang juga akan mengurangi keefektivitasan konseling kelompok tersebut. Jadi besarnya kelompok itu antara 8-10 orangan. Kemudian yang kedua, homogenitas atau heterogenitas kelompok. Jadi dalam konseling kelompok itu memerlukan anggota kelompok yang dapat menjadi sumber-sumber inspirasi yang bervariatif untuk membahas suatu topik atau memecahkan masalah-masalah tertentu. Sehingga anggota yang kelompok yang homogen itu juga mengurangi efektif dalam konseling kelompok. Sebaliknya, dengan anggota kelompok yang heterogen akan menjadi sumber yang lebih kaya untuk mencapaikan tujuan layanan kelompok. Jadi kalau misalkan masalahnya dari anggota kelompok itu berbeda-beda, maka itu akan menjadi sumber-sumber inspirasi atau bervariatif untuk membahas topik di dalam kelompok tersebut, serta memecahkan masalah-masalahnya. Kemudian peran anggota kelompok. Jadi peran anggota kelompok itu masing-masing ada aktivitas mandiri, jadi masing-masing anggota itu beraktivitas secara mandiri dalam bentuk merasa, mendengar, memahami, merespon, berpikir, berpendapat, berargumentasi, menganalisis, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam kegiatan. Kemudian selanjutnya aktivitas mandiri, masing-masing anggota itu diorientasikan pada aktivitas maupun kehidupan bersama dalam kelompok. Nah, kebersamaan itu diwujudkan melalui kesadaran bersama untuk menyukseskan kegiatan kelompok, kemudian komunikasi yang jelas, pembinaan keakraban dan ketertiban secara emosional antar anggota kelompok, dan saling memahami. Dan yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap aturan kegiatan dalam kelompok. Itu peran dari anggota kelompok ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang keempat, sifat kelompok terbuka dan tertutup. Jadi sifat kelompok itu ada 2, terbuka dan tertutup. Yang pertama terbuka. Yang terbuka itu maksudnya dapat menerima anggota kelompok baru setiap saat sampai batas yang telah ditentukan. Sehingga karena dapat menerima anggota baru, maka kelompok itu disebut dengan sifat terbuka. Kemudian selanjutnya yaitu sifat tertutup. Jadi konselor itu tidak memungkinkan memasukkan klien baru untuk bergabung dalam kelompok yang telah terbentuk. Jadi sifat tertutup ini kebalikan dari terbuka tadi teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah waktu pelaksanaan. Jadi batas akhir atau selesainya konseling kelompok ini yaitu tergantung pada besarnya masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami, Via dan Nurul. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan kepada kami, silahkan disampaikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.